menampung aspirasinya, supaya ada sedikit solusi dan siapa langkah-langkah kedepannya yang membuat warga sini atau warga yang merakyat sertifikat bisa tenang. Itu mungkin sementara. Jadi kami silakan. Ya. Pak Budi dan juga jajarannya, terima kasih banyak Pak Budi dari Kementerian PKP sudah hadir dengan waktunya, menyempatkan hadir di sini bertemu dengan kita semua para konsumen dari Yatama Grande. Di sini kita gabung Pak Budi, ada yang saya kuasa hukum dari 16 konsumen dan juga sini ada konsumen yang tidak ada konsep, tapi inilah untuk kita kebersamaan Pak, kebersamaan kita semua di sini, yang dimana kami hadir di sini bermohon pertolongan dari Pak Budi, Prof dari PKP yang sangat luar biasa, hadir langsung ditindaklanjuti ya Bapak Ibu semuanya ya. Inilah yang luar biasanya dari PKP proses sekarang ini yang sudah berjalan, yang dimana sesuai dengan dari Pak Menteri SOP-nya luar biasa sampai sini. Mungkin yang bisa disampaikan alangkah baiknya dari konsumen yang dari Mas Anggit dulu, yang dari kuasa, yang dimana memang harus langsung pada konsumen ceritakan apa adanya, kronologisnya, prosesnya kita, dan juga sampai saat ini seperti apa, baru nanti dari ibu yang lainnya juga berbagi. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau datang langsung ke sini gitu ya. Perkenalkan, nama saya Andika Trian, saya customer La Palma Grande. Saya di blok F Pak, Pasar Regia. Ya. Dan sampai sebelumnya itu saya ambil rumah di sini karena melihat dari iklan ya Pak ya, yang ada di Instagram kebetulan kan. Sebelumnya itu tahun 2022 saya memang sudah tahu perumahan ini Pak. Sebelumnya kalau nggak salah itu namanya The Palm Tree ya Pak. Palm Tree. Dan itu udah beritanya udah tersebar juga sih Pak, karena sempat mangkrak juga kan gitu. Kebetulan di mangkraknya. Iya. Mangkrak Pak di tahun 2019. Kemudian di tahun 2022 saya tahu ini perumahan mulai dibangun lagi gitu kan dengan nama baru. Nah, di situ saya lihat pembangunannya juga lumayan besar ya Pak ya, serentak juga gitu. Jadi saya coba ambil di sini juga gitu Pak, tahun 2022 bulan Februari gitu. Awal itu dijanjikan pembangunan unit sekitar 1 tahun Pak. Iya gitu. Iya, dari masuknya uang itu Pak gitu. Dan setelah 1 tahun itu kita udah akad, udah PPJB, janjikan setahun ya Pak ya. Kemudian setelah ditunggu setahun pun sampai setelah itu masih belum ada pembangunan lagi Pak. Iya, kemudian kita udah beberapa kali follow up juga gitu kan. Bayar bukan? Enggak Pak, kita KPR. Ya, via Bank BNI. Iya, BNI Fatmawati. Ada BTN. Ada BTN Pak. Dua bank itu ya? Iya. Harga rumah berapa? Kenapa? Ada yang lunas. Beda-beda Pak. Ada yang lunas kok Pak. Beda-beda Luasnya. Ada yang lunas. Ini di mana? Blok F itu kan? Bukannya blok G. Tipenya Ini kan yang blok F. Kamu kan dari blok F. luas tanahnya 2 Pak. Blok F dulu. Iya. Kayak ini. Empat Itu yang blok dua F. Pak. Ada yang lunas. Blok F. Jadi ketika kita follow up mereka acuannya kita pegang teguh sama PPJB Pak. Ada masa toleransi sekitar 145 hari dia Pak ya, hari kerja itu. Berarti kalau kita hitung sekitar 7 bulanan ya. Iya, 1 tahun 7 bulan gitu kan. Dan ya kita di situ masih percaya aja Pak, masih kita tunggu sampai akhirnya habis masa PPJB itu. Ya beberapa kali kita datangin juga, khususnya saya ya Pak ya. Itu mereka masih berkelit aja Pak gitu Pak. Ya suruh tunggu terus gitu Pak. Sampai pada akhirnya saya tahu info bapak-bapak perkumpulan itu Pak. Sebelumnya bapak-bapak yang ada di sini itu kan ada perkumpulannya sendiri gitu kan ya, untuk apa namanya ya membahas inilah Pak, ibaratnya ada legalitasnya masih belum beres dan lain-lain gitu Pak. Dan saya coba ikut gabung. Kita sudah sempat ke DPRD juga Pak ya.
DPRD sudah 3 kali Pak. Tanggapannya dari DPRD. Tanggapan dari DPRD gimana terakhir Pak Agung? Tempat kesini dulu. DPRD itu gini Pak. Dapat sidak DPRD sudah pernah kesini. Kita 2 kali sidang, 2 kali di rapat. Kesimpulannya sebetulnya dia minta ditutup perizinannya dulu Pak. Karena ini rumah semua ini Pak, di sini nggak ada yang punya IMB Pak. Semua ini nggak ada Pak. Dia punya izin itu di Pemda itu hanya 60 berapa? IMB itu pun buat ruko, buat IMB-nya. Dan minta untuk ditutup marketing dikarenakan takut nanti ada korban baru. Iya. Iya. Tapi sampai sekarang masih dibahas aja. Masih jualan tinggal aku. Iya. Udah di demo, nggak didengar. Malah sama DPR juga. DPR udah ke situ, DPRD-nya minta segel. DPRD kemarin yang ketiga itu sempat sidak Pak tapi kan ternyata dari developer juga kita coba arahkan ke mana, ke developer, ke marketing, nggak boleh jalan. Akhirnya ya kita keluar ada marketing itu nggak ada respon Pak, itu dari developernya. Terus akhirnya sempat himbauan atau memberikan apa namanya dari DPRD memberikan ini harus disegel. Sampai detik ini juga belum ada penjualan sama sekali terkait penjualan. Disegel siapa? Yang disegel supaya nggak jualan lagi, nggak ada korban baru Pak. Sampai detik ini belum ada. Tim itu datang waktu zaman DPR di sana Pak. Dia datang. Di situ kita baru tahu bahwa ternyata izinnya IMB-nya nggak ada semua. Terus yang keduanya secara ini Pak. Jadi gini, misalkan ini rumah saya habis duluan nih Pak. Pas kemarin keluar PBB itu dia masih 60 meter Pak. Dia masih bisa paling lama buat siapin yang baru. Dan rumahnya tidak ada, karena kan tidak ada IMB-nya. Ini hanya tanahnya saja tidak bayar. Tapi kalau kita nggak dibayar Pak. Enggak, bumi aja Karena berarti masih atas ya. nama pemilik lama, masih atas nama depan. Terus sama ini Pak, siapanya nah ini kita sekarang berada di sini Pak. Nah kalau waktu kita kemarin sama ke BPN ini Pak, nah itu masih belum terdaftar di BPN Pak. Berarti taman kita ini kena nih Pak. Ini taman Isyana 2 rumah di sini Pak. Terdaftar di BPN Pak. Itu nggak tahu kalau yang lain ini masih SHG2 Pak, belum bisa. Nah tapi kalau yang ini kan kita belum sudah 3 tahun ya Pak. Harusnya kan sudah ada IJB. Kita selama 3 tahun ini belum ada IJB. Yang lunas pun belum ada. Yang semuanya sertifikat belum ada. Belum ada Pak. Yang lunas belum ada. Berapa jumlah semua? Yang lunas Kalau kita di sini kita kurang tahu Pak, karena kan kita belum ada Pak. yang tiga yang udah berisi di sini konsumennya ada berapa? Kita 120 mungkin. 30 Belum ada ya? Jadi yang lunas itu Pak Jadi aja belum, Pak. namanya belum terdaftar Pak. Sampai saat ini DPR pun juga belum, dia nggak ngasih respon Pak dari pihak developer. Jadi cuma megang PPJB saja Pak, sama bukti pembelian atau pembayaran juga masih PPJB. Iya. Dan bukti pembeliannya bukan kayak kwitansi kita serius pakai apa developer atau kok enggak Pak, kwitansi sama gitu aja. Iya, enggak buat warung ya, diketik lah cuma aja lah. Jualan gitu tanpa kop gitu ya. Iya. Tapi ini ada tanda tangan Sekretariat Tata Ruang itu dari ini dari lama Pak. Sekali lama Pak. Jadi tuh di sini tuh masih 60 meter. Kolam tri ya? Kolam tri ini ya? Iya, kolam tri. Berapa magang? Berapa magang dia juga? Tapi di sini katanya masih 60 meter. Tidak belum bisa. Ini dari ini loh. Ini dari TBG loh. Ini ada IMB-nya nggak? Tapi nyatanya waktu kemarin kita keluar dari perizinan satu atap itu dia nggak punya IMB. Sama ini Pak, kalau ini gimana Pak?
kan kita sama dia punya ini Pak, punya badan punya badan sungai. Nah itu Pak, di KBB-nya itu sampai ke pinggirnya Pak. Dan yang dari bapak depan itu ada masjid yang Indonesia Pak. Nah itu ikan dia waterfall Pak. Awalnya. Ini yang kita tahu ada 3 orang. Itu hanya PPJB saja. Kita semua di sini berbadan itu. Kalau KPN ya jadi. Iya. Makanya kami sekarang itu sedang menutup ke bank itu Pak. Banknya nutup ke bank. Nuntut ke bank juga kita. Kenapa bank terima kalau nggak Nah, ada? itu dia. Nah, itu Iya. Makanya bang takut BNI-nya sudah datang. Jadi waktu di DPR, waktu DPR ini dijelaskan Pak di pihak bank itu tanya sama ketua DPR apa ketua pimpinan komisi 1. Bapak megang hak pengurangan nggak? Tidak. Hanya berdasarkan PKS saja Pak. Dia sama sekali nggak pegang. Sama sekali nggak Sama ada. sekali nggak ada. Dan sertifikatnya masih induk ya Pak. Dan ini masih hidup. Ini tuh yang ramai kemarin ke DPR RI yang Wipsi itu yang di Jakarta apartemen. Nah sama yang ini Bina Karya. Bina Karya. Iya, karya Propertindo. Terlalu banyak masalah di rumah. Ini sebagian konsumen yang sudah menempati rumah, yang masih KPR, sudah menempati rumah lah Pak. Dan kami di sini ada konsumen yang bayar terus masih dalam bentuk tanah. Ya, itu. Tanah Pak. Saya 2 tahun Pak. Saya Bayar terus Pak. Saya. sudah 2 tahun lebih, Pak. Tanah sampai ilalang naik. Dari Februari. Iya, betul. Iya, saya dari Februari 2022, Pak. Udah bayar tapi belum. Iya. Nah, kalau Bapak lihat tadi di arah ke sini tadi sebelah kanan udah ada bangunan itu, Pak. Nah, itu, Pak. Itu rumah saya, Pak. Itu udah ketahuan waktu beli ada nomor rumahnya. Ada, Pak. Ada. Iya, memang itu, Pak. Enggak, Pak, belum diselesaikan, Pak. Iya. Ada Pakai main burung Pak. bangunan burung itu, untuk main burung itu, Pak. Itu kejadian kayak gitu berapa konsumen Pak? Kalau di total ada 40 lebih, Pak. Sekitar 40 lebih. Blok F. Blok F ya. Yang masih tanah. Kami waktu itu udah persuasif Pak 2 kali dengan manajemennya itu dengan terpusat. Ya, baik, silakan, Pak. Dengan terpusatnya 2 kali pertemuan. Kita memang mintanya hanya baik-baik aja Pak. Karena ada kan nilai material ini disepakati oleh konsumen yang 16 orang yang pasar Sejega. Nah, mereka sudah kami tidak ada buyback kita bobi. Kenapa nggak ada buyback? Karena memang kami sudah aturan tidak ada. Oke, kalau kita bicara aturan buyback itu tidak ada karena kalau berjalan dengan baik tidak baik jalanannya. Lebih baik kami beli tanah kuburan ngasih sertifikat itu di San Diego daripada seperti ini saya bilang gitu. Itu udah baik kita bicarakan di sini sama pihak developer. Nah, karena betul yang kami tunggu adalah pihak legal Pak. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Karena sudah disampaikan sama direksi juga. Jadi saya tanyakan terus bagaimana untuk solusi ini? Karena uang dari para konsumen sudah dibuat untuk pengurusan izin Pak. Itu jawabannya. Jadi ada klien kami salah satu itu rumahnya masih belum bisa dipakai baru. Tapi yang dibangun rumah yang sebelah. Sedangkan rumah yang klien kami ini tiap bulan bayar Pak. Sampai pada saat sama saya bilang jangan dibayar lagi. Saya bilang itu karena apa? Uang bapak dibayar untuk rumah sebelah untuk dibangun. Saya bilang gitu. Ini udah kacau artinya apa nanti ini kita harus pengaduan pihak lebih tinggi lagi. Ini kita sudah cara persuasi kepada developer bagaimana untuk solusi ini ternyata dia tidak ada gitu. Maka kami bermohon Pak kami lanjut ketemu dengan Pak Budi untuk Pak supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau kami sih kita menunggu solusinya Pak ya, Bapak Ibu semua di sini ya. Yang rumah tanah masih tanah kosong kita minta uang kembali aja Pak. Kita sepakat minta uang kembali aja, Pak. Tahun kita Lama, Pak. Iya. hampir Macam-macam, Pak. Ada yang hampir 70, ada ya. Udah 100 lebih. Ada semua, ada. Iya, ada datanya ada Pak. Iya, 40 orang. Yang sisanya nggak ada sih, Pak. Karena mereka nggak masuk Di puasa. sini hanya 16 orang dulu Pak. Yang saya akomodir.
ya Pak Bobi. Kalau ini yang apa yang udah bayar tapi nggak ada sertifikat? Semua Pak. Udah nggak? Udah nempatin. Nggak jadi. Nggak ada JB-nya Berapa orang? Banyak Pak. Yang itu 100 lebih itu Pak. Yang sudah nempatin 130 itu yang udah terdata. 120-an. Di sini ada datanya deh. Itu KPR berjalan tapi belum AJB ya? Iya, betul. Sama ada yang udah lunas Pak, nanti kita Ada lunas, Sama ada yang udah kita lunas. tahu ada 3 orang. Pak, kalau kami juga KPR berjalan tapi kita mungkin rechecking itu dilakukan Pak. Biar teman-teman KPR berjalan, malah mereka pada khawatir rechecking itu. Ya. Ada kena online. Enggak checking Pembayaran. karena kita sudah nggak lanjut pembayaran ini Pak. Betul, betul. Jadi dia mau pengajuin lagi ntar. Iya. Jadi gini Pak, di kita tuh ada Bukan dari kita Pak, istilahnya. jadi di kita tuh ada 2 bank Pak, BNI dan BTN. Nah sekarang BTN itu sudah mengambil kebijakan dengan kebijakan khusus karena jelas sudah ditekan oleh OJK Pak. Karena kita kan bersurat juga ke OJK. Mereka memberikan restoran kita itu sekitar sekarang bayarnya hanya 200.000 sampai surat-suratnya keluar. Nah kalau BTN itu 0 malah Pak. Beni. Sampai surat-suratnya keluar. Tapi saya waktu itu nanya balik, yakin suratnya masih ada saya bilang, atau udah dikasihkan ke investor saya bilang. Karena kan kalau dia diagungkan di bank kan dia harus ada roya Pak. Ini nggak ada roya, masih bersih dia. Berarti kemungkinan mungkin ya. Soalnya sampai saat ini pun ke BPN tidak ada pengajuan untuk split atau nggak ada. Iya. Tapi rumah Sama yang ini Pak, yang hijau ini kita nggak tahu ini masih atas apakah masih atas sama Haji Abdul atau nggak tahu. Pengajuannya udah kelihatan kan? Pengembangnya masih belum kita Pengembang kalau kita itu nggak pernah nemuin pengembangnya. Apa rapat di DPRD berkali-kali juga nggak datang. Pindah ke Arab sana kali. Terakhir kita ke sana kelihatan ya Bang ya? Pas pertama Pakai masker terus tapi. Udah kali. Hah? Atau Natali. Natalinya kayaknya. Tapi ada yang tua juga ya Bang ya? PT-nya PT Mitra. Mitra Kami di Perkasa. Bina Karya Ownernya Propertindo satu Pak. ya? Ownernya satu. Ada beberapa. Ada 3. Dia anak perusahaan holdingnya Bina Karya Propertindo. Oh, ada induknya. Ada induk. Itu Pak yang punya mall di pinggir Taman Palem Pak. Taman Palem Pak. Itu punya Jadi dia. dia harusnya berduit dong. Harusnya Pak. Profit ya. Cuma nggak tahu Pak ini Pak. Tapi 11-12 Pak. Kenapa Lipo, dia harus iya, karena kan Lipo kan PKPU dibalikinnya anak perusahaan. Nah ini karena seperti juga ada korupsi gitu. Tapi kalau dibandingkan sama Lipo, ini kan di bawah. Tapi kategorinya ini super besar. Kata harus mereka bangun di sini. Sama udah bayar. Iya. dan di OJK pun aset dia hanya kendaraan 2 biji kita agama ini. Yang kelihatan. Yang terdaftar di OJK. Didaftarkan. Tanah-tanah ini semua atas nama siapa? Kemungkinan feeling saya masih Bina Karya Pak. Karena di OJK-nya itu nggak keluar aset tanah ini. Itu bisa berarti bisa ditarik ke Bina Karya. Ada kalau ini apa? Kontak personnya ini enggak? Yang bisa dihubungin kalau mau hubungin. Mau Mbak. Saya ada nomor mobilnya Pak. Langsung nomor bosnya nggak ada bos. Enggak ada Pak. Saya panggil aja. Pentingnya. Ini di DPRD kemarin juga nggak ditelepon, nggak ada respon Pak. Tapi nggak kirim. Tapi ada. Saya kirim nomor beliau. Kalau nomornya apa? Nomor direksi di Oh nggak ada. Kita manajer ya ketemunya paling ya kelas apa lah. Berapa staf kita? Bapak BPJB yang tanah sama siapa? Perjanjian sama siapa? Sama Natali. Natali ya. Oh, Natali itu berketing. Bukan. Enggak, dia direksi Pak. Direktur. Salah satu nomor Natali ada? Siapa dong yang kira Reda aja. Dia punya tuh Natali, Budianto Halim. Diturunin dong. Bukan kampung itu Nggak mau nemuin kita kan. kemarin saya sempat enggak punya. di BNI penundaan pembayaran Pak di BNI kemarin. Kebetulan baru seminggu yang lalu Pak. Nah di situ sempat saya tanyakan ke dari BNI, Pak ini kalau saya respon kira-kira BNI saya gimana?
kena pol Pak. Terus kalau seandainya saya mencoba lepas, kemudian karena dengan kasus ini saya ngambil rumah lagi dia nggak bisa Pak. Nah itu Pak, jadi kami berharap besar Pak, kita kan pengen buat punya rumah sampai DP seperti ini, tapi kita diperlakukan seperti ini gitu Pak. Kenapa nggak ngambil yang lain, subsidi yang lain sebenarnya jangan subsidi jangan kayak gini. Subsidi aja pas 10. Karena deket tol, Pak. Karena deket tol gitu. Subsidinya jauh-jauh, Pak. Malah kalau sekarang lebih aman subsidi Pak. Ini lama-lama kayaknya ada master subsidi. Ada kan subsidi. Dulu Pak, sekarang udah enggak. Dulu pas Di Blok D. itu ada ya. Iya, terus setelah ganti apa namanya? Kapal Mandandi baru hilang Pak. Sistem kami itu namanya Iya, yang di tengah Pak. Yang tengah yang tadi tengah udah jadi Pak, yang sudah nomor 2 ya. Apalagi udah naik karena kualitas bangunannya bagus, yang udah berdiri. udah naik floating, Pak. Soalnya udah hampir 5 Ya harus Harus ditacap ini Pak. dikit-dikit lah Pak. Ya, secara ininya nggak hancur-hancur banget. Cuman Bangunan lumayan. kebetulan di rumah saya kalau hujan kamar rembes Pak antar iya, kalau kamar iya. Enggak. Semua kayaknya sama dapur tuh. Bangunan saya nggak bagus Pak, bangunan saya. Kamar sama dapur tuh. Belum nggak bagus Pak, saya bilang nggak bagus. Kalau blok F ini Pak, blok F ini yang udah dibangun yang udah Baru dua ya. atapnya bukan atap kayak gini Pak, pakai spandek yang Iya, iya. spandek Pak, jauh dari apa spek Pak. Iya. Mau lagi. Habis ya. Pak, mau nanya boleh Pak? Kalau misalnya andainya ini di kasus ke hukum, kan katanya dipenjarakan developernya. Nasib kita ini gimana yang rumah udah bayar gitu Pak? Kan katanya uang kita juga balik nih, gitu. Nasib kita gimana? Apakah rumahnya yang diambil dia juga atau bagaimana? Pertama, lapor bukan berarti harus dihukum. Lapor itu kan karena adanya satu potensi tidak pidana, merugikan masyarakat. Laporkanlah ke polisi, polisi ya tidak serta merta menghukum. Iya, maksudnya misalnya gitu. Bargainingnya kita kan ngambil bargainingnya, mau panjang mau pendek. Kalau mau pendek beresin tuh masyarakat. Gitu. Ya kalau nggak bisa dibina kita binasakan balik gitu. Kita bina dulu supaya ada respon dari pihak pengembang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi potensi keamanan masyarakat tadi. Masyarakat signifikan. Oke Pak, saya tanggung jawab Pak. Kalau nggak bisa binasakan. Gitu loh. Itu pun tidak menggugurkan yang lain, udah kita cari solusinya. Di Semarang perumahan Punsai Regensi kurang lebih 450 unit. Hampir 70 rumah ambruk ke jurang 70 meter. Habis. Dia bangun rumah di pinggir jurang. Jadi sekarang aja 100 rumah udah gini nih. Gini aja jatuh. Sama kasusnya seperti ini. Sertifikatnya ada yang di pabrik kerupuk dan segala macam banyak. Sertifikat di sekolahnya di Bang Lain. Emang lain sama. Jadi, nah itu dia. Jadi kasusnya hampir mirip. Hampir 70% rumah yang ada di situ tidak bisa dipakai. Yang aman yang mungkin yang awal-awal. Karena posisinya begini nih. Di sinilah. Ini mungkin nunggu waktu aja. Pak. Dari Mei 30 Mei. Berapa? Buat ditekan pihak bank juga Pak. Kan gini, di kita kan Nah, jadi kita saya jawab dulu ya. Jadi Ibu jadi khawatir Bu. Ya. Nah, ketika sudah dilaporkan, kasus berjalan. Saya bargaining dengan pihak pengembang. Alhamdulillah dari 70 berapa sih? Yang dilaporkan. Rumah kita hilang ya. 100 berapa? Iya, nanti Udah hampir separohnya nih balik sertifikat ke Ibu udah dapat rumah, saya belum. tiba-tiba nanti rumah kita diambil lagi Pak. kalau nggak dilaporkan bisa jadi, mohon maaf. Oh gitu ya. Kalau nggak dilaporkan tiba-tiba next time entah kapan bang mau nyita. kalau kita enggak kan. Ini bang nggak salah. Saya mau ngambil tanah yang nggak dibayar-bayar sama pengembang. Waalaikumsalam. Karena pengembang jaminkan tanah ini untuk pinjam lagi ke bank. Iya. Iya. Bang Tapi yang dulu bang. terjadi begitu sekarang. Itu yang berat itu. Tapi kalau sudah ada rangkaian hukum di situ mungkin ya ini atas nama hukum udah. Iya, kita kan Status quo kan ada status quo jadi nggak ada pemilik. Jadi nggak ada yang ganggu-ganggu tanah ini Bu. Nggak berani juga pengembang jual tanahnya ke orang lain. kita udah lapor ya. Jamin. Kalau nggak dilaporkan Ibu. Udah sampai Bang Ibu tahu tanah ini udah dijaminkan ke bank.
mau nanya lagi Pak. Ini kan kita baik BNI, BTN itu kan ada penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran. Ini kan aku kemarin nanya ke BTN katanya setahun itu belum bisa katanya. Saya minta kepastian karena kan uang saya udah masuk itu hampir 250 juta Pak. Ini ibu yang beli tapi rumahnya belum ada. Sudah ada Pak. Saya nyicil. Lain dari semuanya Pak. AJB-nya sama kayak Pak Agung semuanya. Jadi BTN itu belum ada kepastian setahun ini. Aku udah nanya Pak gitu. Saya minta kepastian tapi pihak BTN nggak ngasih gitu. Saya belum tahu Pak gitu. Jadi kan saya bingung ya. Walaupun penangguhan setiap bulan 200.000, saya juga jantungan ini nasib rumah saya bagaimana gitu. Saya takutnya kayak ditambut, dibongkar gitu Pak. Dari rangkaian tadi apinya kita selidiki dulu nih. Apinya kena rantai kemana-mana. Itu jadi contoh-contoh yang pernah saya tangani di Bali, Buleleng. Dia jual rumah subsidi semi finishing. Jadi dia beli rumah tuh yang belum ada atap, yang belum ada apa namanya itu plafonnya, belum ada keramiknya. Bayangin seperti itu. Yang bermaca banknya, kalau tiba-tiba saya nyentuh banknya nggak mungkin. Jadi setelah diurut-urut baru ke bank. Nanti kalau bank sudah ada tahu, oh pergi gini kronologisnya. Kemudian Bank BTN juga komunikasi karena Bank BTN salah satu rekanan penyalur subsidi paling gede. Jadi nanti kita bisa sampaikan di perumahan La Palma ada kejadian seperti ini, tolong coba dicek lagi. Paling tunggu sementara. Jadi biar saya belanja dulu masalahnya seperti apa di sini. Di rangkaian baru kita bagi-bagi kemana. Udah stres Pak. Rumah udah terima Tapi 250 juta masuk itu. Apabila rumah sudah terbangun, kita sudah tetap sama dengan yang lainnya, kita setelah mengasur. AJB kan belum kita pegang nih Pak. Ada nggak perlindungan dari ya kalau kita katakan ini kan udah nggak benar nih si pihak developer. Ada nggak perlindungan untuk kita Pak sebagai konsumen? Kan kita masih was-was nih Pak. Walaupun bangunan udah jadi, tapi kan Nggak usah direkam dulu ya. Oh iya Pak. Yang lain Pak saya kena Pak. rumah udah jadi tapi legalitas belum ada Pak. Itu ada nggak kayak kami itu buat kayak perlindungan lah untuk para konsumen? Belum ada pengalihan hak. Iya. Belum ada pengalihan. Perlindungan pertama Pak, rumahnya jangan ditinggalin. Jangan dikosongin. Iya, tempatin. Selalu tempatin. Itu perlindungan paling pertama tuh. Kuasai. Pokoknya jangan mau diusir atau orang. Mau sampai di daerah penghabisan di situ terus. Dan kebetulan garis ini juga kalau dicek ya Pak Gung ya, itu zona hijau. LSD. Belum terdaftar. Nah, kan kita was-was Pak. Kan gitu Pak. BPN belum terdaftar. Belum terdaftar tapi udah Belum kredit ada Pak. di BPN. Iya. Jadi sebagian udah SAGB ya, atau atas nama agama atau bina karya. Nah ini yang hijau ini Pak, ke situ ke belakang, nah itu belum terdaftar di BPN. Kan kita tuh nggak ada data sertifikasi atas nama siapa, udah sertifikasi atau belum kan? Ini masih atas nama siapa kan? Alif Nasir juga masih Allah. Atau mungkin pakai jadi sementara Pak, biar dulu DP-nya kali dia jual. Mungkin baru dia DP baru tapi udah jual dia. Jadi semua masalah ini ya titiknya ya titik agama lagi Pak. Titik agama dan bina karya itu. Sama bank Pak, harus sama bank. Kenapa bangnya dikirim gitu Pak? Dicek dulu sertifikatnya udah ada belum. Karena ini Pak, kami juga sebenarnya merasa kayak bom waktu juga Pak. Karena kan dengan adanya penundaan ini otomatis kan dana yang kita apa namanya nantinya nextnya karena ditunda. Kalau di BNI kebetulan kan penundaan angsuran 6 bulan. 6 bulan nanti selama 6 bulan tuh sisa apa tanggungan kita dibagi 5 tahun kan gitu Pak. Kalau seandainya ini terus sampai, nah sedangkan di BNI ini kan kami dibatasi cuma 4 kali ekstrak Pak, 2 tahun. Nah pas itu saya tanya, kalau 2 tahun gimana? Kembali lagi ke Bapak mau lanjut atau seperti apa gitu Pak. Jadi di BNI ini juga nggak ngasih Pilihannya nggak ada enak ya. Iya, Tidak diuntungkan. kalau kami lanjut di 2 tahun, per bulannya kami juga ngeri juga Pak gitu kan. Jadi gede Pak. Iya, gitu. Kayak bom waktu juga buat kami sendiri gitu Pak. Makanya mohon sekali Pak apa arahannya, perlindungannya seperti apa. Karena kami ke DPRD pun
kami tidak bilang di DPRD tidak ada hasil Pak, cuman nyegel depan aja sampai detik ini belum terjadi Pak. Jangan sampai ada korban Jadi lain lah gitu Pak yang mohon beli. selamat. Ya, sebetulnya pelindungan dengan mau lapor aja udah satu pelindungan. Iya, menurut saya. udah. Karena kalau secara pengawasan langsung, selama tidak ada komplain dari masyarakat, dianggap aman, ya kan? Jadi kita menindaklanjuti yang kira-kira ada komplain masyarakat, merugikan masyarakat. Jadi secara langsung mengawasi, mengamankan kayaknya keterbatasan segala sesuatunya. Makanya dengan langkah mau lapor saja, nanti mungkin kita koordinasi berikutnya. Ketemu nih rangkaiannya seperti apa, ini bisa masuk ranah pidana, mungkin bisa dikencengin ke arah sana supaya ada win-win solution, ya. Biar mau ketemu gitu Pak. Biar mau ketemu, kalau nggak ada begitu kan sampai kapan pun saya panggil juga nggak datang, tapi kalau saya panggil polisi, mungkin dia mau datang, ya, Pak saya tanggung jawab Pak, itu aja Pak. Sementara ya, nah itu mudah-mudahan sih terakomodir lah semua ininya aspirasinya. Nanti saya sampaikan secara tertulis ke Pak Dirjen saya di TKP. Yang jelas informasi awalnya ini ada yang beli rumah yang beli rumah belum ada legal standingnya. Ada yang sudah ditepati, ada yang belum karena belum jadi. Pembayaran sudah ataupun akad sudah dari zaman 2022. 2023 Pak. Saya koreksi ya. Ada yang 21 juga. Ada yang beli cash, tidak ada legalitas. Ya. Tapi ini yang agak kurang sinkron aja Pak. Yang lunas tapi belum AJB itu 3-4 orang, ada yang tahu nggak? Nilai jumlah rilis. Yang lunas, yang udah lunas sampai Yang lunas sudah tapi belum ketahui AJB. orangnya ada 3 orang saja. 3 orang. Tapi ada lagi seperti di ini. Iya, ada. Tapi dia tidak lapor ke kita gitu. Nanti diajak Ibu itu ya, yang nggak lapor itu biar semakin ramai konsumen yang bermasalah. Jadi jangan mau di karena katanya 100 tapi cuma 10 orang gitu. Iya. Gitu. Karena jujur di sini juga. Iya. Ada juga. Tapi kemarin kita ke DPRD banyak Pak, sempat ada kita rahasia lagi. Rata-rata begitu. Kita Kalau ada paguyubannya. kita geruduk Pak kemarin di Nggak apa-apa, jadi DPRD walaupun banyak. kita kan tahu masyarakat tidak konsumen tidak semuanya setiap hari di rumah. Kita punya legal nih, kita sampaikan ke semuanya, bikin datanya. Gitu. Sebetulnya sudah ada paguyubannya Pak ya. Enggak, jadi ceritanya di situ gini Pak. Di kita itu dulu kan ada paguyuban Pak. Cuman karena tidak bergerak tuh Pak, kita bikin perkumpulan itu sebetulnya. Jadi sebagian di warga utama itu masih merasa aman Pak. Itu aman ke PJB, itu bukan kalian hak, tapi merasa aman ada sebagian itu. Jadi sudah dijelaskan berapa kali kita rapat di depan Pak. Tapi ya mungkin sebagian yang menerima, sebagian enggak. Yang lainnya yang tidak mungkin yang nerima itu karena dia nggak diam, kerja. Kalau sudah dia baru pikiran suratnya mana. Enggak sih Pak, ini diam juga sih. Emang pro sama developer sih Pak kalau lihat. Enggak, sebagian udah ikutan Udah itu. insaf sih ada yang Ada yang insaf Pak. Dia ada ikut-ikutan tuh nah itu. yang insaf berkala ya. Tapi ini pengalaman juga ya, saya kemarin di Buleleng gitu juga. Ketika kami datang tuh mungkin sampai ratusan orang ya. Berarti dia udah mulai resah. Nah, kami fasilitasi. Tikus got Bu. Lagi sampai saya lapor ke Buleleng. Terakhir pas dimediasikan, yang datang cuma 10 orang. Gimana? Yang lain menerima semua tuh. Lah gimana sih? Iya. Udah maju kencang nih. Ya udah Pak, nggak apa-apa nerima. Ya nerima. Padahal yang dirugikan banyak bayangin. Ini kalau bisa di sini sama kompak berapa orang data. Yang perkumpulan kita udah kompak ya. Jadi nanti kita bisa suarakan ini aspirasi konsumen di La Palma ini sekian ratus orang. Semua dirugikan. Ya karena sampai detik ini yang jadi ataupun yang belum jadi belum menerima legalitas kaitan dengan rumahnya. Ada yang sudah jadi di bupati yang belum jadi ya sampai sekarang nggak tahu lanjutnya bagaimana karena berhenti kan. sama Fasum Pak, karena sini banjir Pak. Ya benar Pak, banjir. Ini belum saya lagi pasti Pak. Jadi minimal gini Pak, kan dia berjanji misalnya kan ada waterpond nih Pak. Waterpondnya malah jadi masjid Pak. Iya. Airnya untuk menampung air tuh nggak ada. Iya. Karena merespon dari itu sih Pak, DPRD Pak. Oh enggak, kita hanya bicara dari perizinan mereka aja Pak. Di Kalau paling enak izin Pak Direktur, ada brosur yang mereka jual kan, ada brosurnya, ada BPJB-nya, ada hal yang tidak sesuai, kita kenain itu aja Pak. konsumen.
sponsornya ya. Boleh. Jadi sponsornya katakanlah rumahnya Mama Padil ada? terus jalannya bagus, AC. Itu Ada, Pak. promosi kan? Ada. Itu kucing dalam karung. Isinya nggak begitu. Penipuan juga. Enggak, Mama Padil ada dinyimpan. Ada. Kalau ada boleh minta kami. Tadi nggak dibawa. Siapa yang koordinatornya, Bapak Ibu? Dikumpulin lah data-data. Jadi selama ini Bapak siapa Pak? Pak Bobi. Pak Bobi yang ininya turun ya? Iya, untuk 16 pasnya. Di Blok F. Nah ini yang ini Pak, yang Yang belum tanah. selesai. Kalau yang udah selesai sih Pak Agung, Pak. Ya Pak Agung ntar minta nomor telepon sering-sering. Iya. Kalau bisa kumpulin semua orangnya biar rame. Bisa, Pak. Karena ini tadi dadakan aja jadi kita. Kita juga datang dadakan. Iya. Pak Bobi. Sehari ini nggak? Hari ini kebetulan saya kosong waktunya pas ya. Pas. Kebetulan yang bersurat itu totalnya 149. Satu dia anak memang ada begini nih, dia lapor lagi kerja Yang juga. tim bersurat yang konsumen ada DPRD. termasuk semua ini Ah, dan semua, dibedakan antara yang belum jadi atau ini totalnya itu ada 149. Itu yang baru sadar Pak. Baru bangun dia. Tapi nggak tahu kalau yang belum sadar berapa orang banyak. Tapi total klaster ini 400 unit. Lebih. 600, Pak. Kalau sesuai itunya sih 600. Jangan-jangan semuanya belum ada lagi. Iya. Iya. Nggak ada yang udah ada, satu ada yang belum ada kok. Ada yang udah. Iya. Semuanya sudah lapor 100 sekian ya. Iya. Satu pun nggak ada. Nah ini yang blok F aja berapa Mas? 40. 40. Baru 40, Pak. Ya. Sedangkan yang itu yang dipasarin lebih dari itu Pak, karena secara luas lebih luas blok kan. Iya, betul. Bisa jadi mungkin bisa 800. Ah, bisa. Tapi yang di depan baru 40 gitu. Iya. 4172. Itu belum ada updatean baru Ada yang lagi. 3660. Yang bertingkat 90. 300. Harganya 370-an. Kalau cash. 80. Paling mahal. Mahal nggak tahu deh. Ibu berapa, Bu? Ibu berapa? 700 sekian. 700. Ada. Itu cashnya terus 50 ya? Yang paling murah 380-an. Yang paling mahal berapa? 750-an, Pak. Yang Kalau rumah saya 425. yang paling mahal, yang paling murah namanya. Piku udah masuk udah 50 juta. Nanti kita buatkan link. Kasih semua data-datanya. Tapi Pak biasanya bank gini ya, kalau bank mengumpulkan dana dari tahun sekian sampai tahun 2001 sampai 2002, harusnya harus pas 2003 dicek dulu dong rumahnya. Kemarin kan kita kan dulu di Harusnya kan kalau belum jadi katakan dong, ini main kasih aja gitu. Jadi Di situ salahnya Bang. iya bang. Itu nggak jelas tuh. Itu kalau bahasa polisian patut diduga. Nggak jelas itu apa namanya? Cuma itu aja di prosedurnya seperti itu. Cuma di luar faktanya. Ya Bang juga mungkin di bawah tangan semua mainnya itu. Iya benar Pak. Cek survei dulu segala macam. Jangan kan rumah kita mau ngambil mobil di apa? Leasing ya? Itu aja. Dicek dulu rumahnya. Mana kerjanya apa gitu kan. Apalagi rumah. Kalau BTN masih mending Pak, kita ada pegangannya PPJB notaris ya, notaris lah walaupun PPJB. Oh, ada notarisnya. Ada. Ada kalau BTN, Pak. Kalau BNI nggak BNI ada. bawah tangan. Waktu itu PPJB-nya Kita sini Pak, pakai BNI semua. kalau BNI nggak pakai. Nggak pakai notaris. Kan kebanyakan BNI. Waktu kita mau akad dimarahin. Fatmawati kan. Gambir ada. Yang banyak Fatmawati. Gambir berapa? Ada Fatmawati, ada Gambir, ada Kebon Siri. Jauh juga ya? Lebih banyak. BTN Cibubur, terus BTN Kranji sama BTN Sini nggak ada PTN? Ada deket tapi diambil yang mana? Cibubur. BTN kebanyakan Cibubur Pak. Berarti nggak bisa main. Itu yang bisa, mungkin yang bisa kerja sama. Diajak main aja Pak. Yang bisa kerja sama. Mungkin dia punya kenalan dari situ. Iya. Boleh diulang, Pak? Betul ya? BNI Fatmawati, BNI Gambir sama BNI Kebon Siri. BNI semua. Beni Kebun Siri, Gambir, Fatmawati itu cabang-cabang gede itu. Kebanyakan Fatmawati. Lebih banyak Kalau yang Fatmawati. BTN-nya Cibubur, Kranji, sama BNI BTN Syariah. BTN Syariah udah tutup kan? Udah jadi BSI. Iya. BSI baru. Tapi nggak tahu ya, mungkin 2022 itu dia. Iya, baru kemarin ya Pak, dan antara
Pak, mau bilang ini Pak ya, cuma kasih masukan. Kalau misal Bapak ada punya nyurat, nanti langsung aja nanti kontak Pak Agung, jangan ke peguyupan ya Pak. Karena ada pernah waktu itu BTN ngasih data penaguhan pembayaran nggak nyampe ke kita, malah pengguyupan, karena kita tidak pro sama dengan pengguyupan. Gitu aja ya Pak. Nanti Bang Bobi kita tolong di Terus kemarin Enggak urus ya, pokoknya tenang aja. masuk lagi. Inti poin pertama Pak Gembong harus ketemu sama Bapak Ibu. Cara ketemu Itu yang nggak paksa mau. keluar. Mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Sama Kalau diundang baik-baik nggak mau keluar tuh Bu. Iya, pakai puisi. Pakai puisi orang kemarin DPRD juga bilang gitu, Pak siapa dulu. Iya. Pengalaman kita gitu Bu. Kalau nggak dipanggil pakai yang susah dibuat. Kita datang rombongan. Iya, boleh Pak. Susah juga nggak keluar juga. Bukan berantem sama satpam. Iya. Kemarin aja DPR juga ditahan sama satpam nggak boleh masuk. Berantem sama satpam kan nggak solusi juga. Nggak solusi. Iya. Satpam mah karyawan. Iya. Tugas ya Pak. Ini kan saya Karena bentuknya juga ya. ya jadi kita setelah dari sini balik langsung lapor gitu Pak. Izin Pak. Kita selesai ini baru kita ngobrol lagi di sini. Oke, saya dapat ini kan baru dapat kan data 149 yang Bapak bilang dari 600 unit perumahan di sini. Terus yang 16 itu bayar aspal tapi belum dibangun. 12 tapi belum AJB. Saat ini kan baru 3 orang nih. Tapi kan tambahan lagi jumlah Dari permasalahan 600 rumah yang sudah ditempati berapa kira-kira? Kalau di sini saja cuma 120 data dibangun. Ya, ini rumahnya masih mangkrak Pak. Yang lain rumahnya masih mangkrak. Lebih sudah ditempati. Yang anggota yang mau bersih yang Bos, sampai 149 jadi 300. salah Pak, salah Pak. Oke, saya tahu. Ini nyampe cuma 120. 139 buat 149. Oh, 139. Yang bersurat kita. Yang bersurat 139. Oh, sudah bersurat ke Kalau yang di tempat Tapi takutnya ada yang double, kita nggak tahu pastinya berapa, takutnya di grup apa yang Pak? double. Ini kan biar masuk dulu ke Pak Dirjen, nanti saya minta itu dari yang lebih jelas biar saya cek dulu. Rata-rata udah keluar uang duluan ya. Saya 250 juta Pak. Saya 250 juta Pak. Orang yang beberapa tahun ya enak masih Saya 15 tahun. Saya sebulan 4 juta Pak. Iya, cicilan saya 4 juta dari awal. dia mau nikah. Sekarang rumahnya belum jadi. 12 tahun sama respect nanti ini jadi 5.600.000. Tuh. Iya. Kira-kira nggak sesuai perjanjian Pak. Kalau Maizali 60 lagi bisa 3,6 berapa lagi? Pertama bayar 4 juta, sekarang udah 5 juta lebih. bunganya naik sekarang gara-gara di restrak kan ke pending nanti iya saya kata ditambah nanti subsidi patok 5%. jarang pas makanya mas sekarang Kita lagi promosi subsidi nih. Program kita. di mana Pak itu Kalau subsidi 5% jauh. jauh ya dua kudus siapa Banyak kuotanya. Jauh tapi Pak yang daerah kabupaten Ya kan kalau mau murah tapi daftar ya jauh. di sini ada Pak BTR 7 tapi paling lama angsuran siapa? Berapa tahun? Paling lama. 3 tahun 3 tahun yang udah bayar saya di 31 bulan Saya per BJB itu Saya udah jalan 4 tahun. Saya udah jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Iya. Masa kopi dong Bu. Hah? 2022. Belum. belum 2000 Tahun dong Bu. 2 tahun tuh paling. udah jalan 4 Pak. Saya tuh 2022 bulan 4 tanggal 22. Itu saya ingat banget seminggu mau lebaran. Makanya aku bilang jalan 4 tahun. sama itu benar. Iya. itu juga nempatin rumahnya baru 2 tahun. Iya.
nempatin rumah baru setahun lebih, Pak. Marah-marah dulu baru bisa nempatin. Kan di sini Pak. Sumpah serap. Masal kita. Iya, ngomel-ngomel dulu. Nah, Juli itu dia udah nggak mau lagi. Makanya dari situ baru BNI mau sama dia masuk semua. BNI tadi jual September ya? PTN tuh. PTN. PTN Juli terakhir dia udah nggak mau lagi karena dia takut masalah. Masuk ke BNI Fatmawati sama gampang banget Pak itu prosesnya. Iya. Akad masal. Ya kacang goreng ya. Pertama itu tanggung jawab nyalurin kredit tuh. Iya. tapi tanpa jamin apa hak tanggung kan. Jadinya begini. Risiko banknya tuh besar banget ya. Risiko bank nih Pak. Iya, Contoh gini, risiko bank. Bapak gagal bayar. Iya. Dia kan eksekusi kan, nggak bisa karena nggak ada sertifikat ya. Dia mau lelang nggak bisa. Iya. Nggak bisa dieksekusi oleh bank juga. Tapi banyak Pak ada yang disita ya. Ditempel tapi nggak bisa dibapain. Sudah bapain, Tempel aja dibapain jangan orang. bayar. Iya, iya. Itu bisa disita itu. karena dia nggak ada legalnya juga. Karena kan harusnya Legalitasnya kan nggak ada. kalau ibu pinjam ke bank, sertifikat ditahan di bank, Iya. jadi jaminan. Jadi kalau ibu gagal bayar, sertifikat Sertifikatnya dijual dia. dilelang. Ini nggak ada sertifikat. Jadi nggak punya sertifikat, mau jual juga nggak bisa, mau eksekusi nggak bisa juga. Pemerintah juga yang jebol nanti. Iya. Dia nggak bisa. Jadi kayak kalau di istilah di bank itu NPL deh. Jadi kayak ada Tunggakan ya. kredit macet. Kalau Makin gede kalau kredit di macet BUMN makin jelek. nanti jadinya nih Iya. resiko bisnis. Makanya Kak Restuk itu menguntungkan bank juga ya Pak. Iya kata Kalau BNI Restuk resiko itu bisnis kita, ya. jadi kan kredit macetnya dia nggak kelihatan banyak karena ada Restuk itu ya. Kemarin menguntungkan bank juga. Ya biar nggak ini nggak kena Nggak kena itu kan jelek kredit ya. macet. Makanya Dia juga punya kepentingan, jadi Iya. kejar aja bang ya. Iya. Mereka juga nggak mau kredit macet. Iya makanya. Banyak banget juga gitu berapa orang aja. Dia lagi Iya legal ya. Iya ada. Teleponnya juga pernah nanya nomornya. Nggak dikasih pasti. Coba pada dokumen nih. Akhirnya coba. Kabupaten Bekasi jatuhnya. Kabupaten, Pak. Cuman 10 meter Pak dari kota Bekasi. Nyebrang itu di kota, Pak. Kali. Nyebrang kali kota Pak. Atau mau geser Pak kotanya. Pembatasan gitu. Lumayan naik jadi. Vektor ya, Bekasi coret. Tingkat ya, Pak. Keren kan bisa kan. Iya. Gampang itu. Susah Pak, orang kemarin pas DPRD sampai kita mau tahan sampai sore aja nggak mau. Itu legalnya apa Nat? Bu Natalinya? Telepon pun Natalinya nggak mau, dari pihak legalnya nggak mau ya Mas? Bukan pihak legal itu. Oh coba. Iya. Nggak mau Pak. Staf. Nggak mau dipaksa sama DPRD sampai kita tunggu sampai sore. Jadi kita tuh udah ke bank udah berapa kali Pak, sama Karisnya udah berapa kali. Terus ke kandangnya dia di Palem. udah kita datangin yang keluarnya ya itu lagi dia lagi lah. Jadi yang buat tulisannya udah bisa itu ya. Baru kita ajukan ke OJK. Iya dan mereka pun nggak mau ngasih nomornya Pak. Ditekan waktu DPRD pun nggak mau ngasih nomor. Jadi kita ke OJK nah baru dari itu Pak mulai itu ada jalur ke bawahnya tuh ke banknya seperti apa. OJK kan nekan bank. Iya OJK kan nekan bank. Iya. Pengembangnya baru sampai ke DPRD. Bukan bank tapi yang bergerak BNI ya. BTN ya. BNI tunggu kita gerak terus baru mau penunjukan. Tapi Bapak Ibu kalau buat surat juga ke dinas Persken juga buat surat aja. Dinas Perumahan dan Pemukiman. Udah dari dulu Pak. Kalau kita bikin S9. Belum ada Pak. Punya stempel nggak? Stempel komunitas. Komunitas atau apa? Perkumpulan belum ada. Kumpulan Itu nggak bawa stempel kantor. Kumpulan ini kita yang Pak Kris itu nggak ada Oh sertifikat. RT sini. Baru dibentuk Pak. Itu dan belum keluar Nggak ada SK-nya Pak. calonnya. Iya. karena rumahnya nggak jelas jadi mau Nggak ada yang mau nyalonin. Nah ini ada sampel. Perumahan goib. Itu PT mana? Perusahaan saya, Pak. Perumahan goib. Atau nanti kita di perkumpulan apa mau dibuatin? bikin aja kan. Bikin aja, Pak. Kita udah berserat kemana-mana kan. Perkumpulan Tabola Bale. Nggak balik-balik. Kalau nggak ada stempel pajak. Itu aja kali sementara ya. Iya, iya Dan Pak. kami tampung aspirasinya, kami pelajari. Karena segera ada tidak ada terang dan lanjut ke depan seperti apa. Dan kami berharap bisa segera ketemu dengan pengembangnya biar tahu modalnya seperti apa sih. Kalau emang nggak bisa di
dari saya kami ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Sementara kami mohon izin untuk pamit kembali. Iya, terima kasih banyak.